waktu pertama dulu pertandingan tinju kita sampai tengah malam loh. Tapi kan kalau menurut promotor di Amerika itu tiket sales itu jual tiket tuh hitung-hitung bonus lah. Jadi patokannya nggak di situ. Ya. Di sponsor kan justru. Ya. Iya kan? Betul. Promotor. Tunggu. Rate harga petinju itu komisi yang tentukan. Oke, ketemu lagi dengan saya Arie Sudarsono. Tentunya for the millions boxing fans watching around this country dalam program podcast FIS Boxing Indonesia digagas oleh FIS Boxing Promotions, dipimpin oleh promotor tinju internasional Milasari Kusumo Anggraini. Dan topik kita adalah, untuk kali ini topik kita adalah peran KTPI mengawasi tinju profesional Indonesia. KTPI itu singkatan dari Komisi Tinju Profesional Indonesia. Tapi sebelum itu saya ingatkan sekali lagi kepada Anda semua, siapapun insan olahraga, insan tinju pro, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan sesering mungkin. Saya langsung kepada narasumber sesuai dengan tema kita pada kali ini, seorang dokter, spesialis lagi. Ketua harian KTPI, saya juga bingung dokter ngurusin tinju. Nanti saya tanya langsung kepada yang bersangkutan. Ya, Dr. Tommy Hellawet. Salam olahraga. Salam olahraga. Ingat terus dia. Hebat dokter, apa kabar dok? Baik. Gemukan, kurusan? Sampai saat ini kelihatan gemukan. Akibat faktor COVID. Banyak di rumah. Banyak kan di rumah. Nggak praktek? Praktek di dalam terus. Dok, ini ngomong-ngomong, saya bingung juga, ini dokter spesialis apa ya? Spesialis bedah. Spesialis bedah tapi ngurusin tinju, ini ada ceritanya dong, latar belakangnya. Ya kalau cerita dokter sebagai dokter tinju, pertama ya satu pasti ada hobi dulu. Hobi kan? Kedua ya memang selain hobi ya saya sudah mulai menjadi dokter untuk tinju. Waktu itu bertugas di Timur Timur. Tahun berapa itu? Tahun 1985. Kemudian waktu menjelang PON, kontingen tinju Timur Timur akan mengikuti pertandingan PON, tinju PON. Saya ditunjuk sebagai dokter kontingen Timur tahun 86 akhir September tuh. Jadi setelah itu terus sesudah kembali saya ikut pendidikan, sesudah kembali dari selesai pendidikan, kemudian saya mengikuti kegiatan Komisi Tinju untuk khusus DKI Jakarta. Amatir atau pro? Profesional. Atau Timur juga sudah pro? Itu udah masih amatir. Ya. Oke. Karena saya lihat kegiatan profesional cukup tinggi sehingga saya ikutin, dan sesudah saya ikutin kemudian kita pelajari semua hal-hal yang berkaitan dengan semua peraturan yang harus kita lakukan. Jadi sampai hari ini ya dok ya? Sampai hari ini dan menjadi ketua harian ya? Betul. Ganggu nggak prakteknya? Kalau praktek kan kita bisa atur, kita yang ngatur kan, masa kita tergantung itu. Dan mudah-mudahan semua. Saya nanya aja, tenang aja dok. ya. Jadi praktek juga, ngurus tinju juga? Masih tetap itu. Oke. Bahkan kalau mau pikir waktu pertama dulu, pertandingan tinju kita sampai tengah malam loh. Iya pasti. Tetap ya. Kita ikuti sampai selesai. Begadang juga, praktek juga? Tetap jalan terus ya. Oke. Siap. Nah, Anda kan sebagai dokter nih, spesialis bedah. Boleh dong nanya-nanya soal COVID-19 nih? Oh boleh. COVID kan sekarang harus kita hadapi kan? Ya, tapi kan situasinya kan sekarang getting worse begini kan? Tidak juga. Yang penting kita sampaikan kepada masyarakat. Nah melalui sini juga kita sampaikan ke masyarakat kita. Ya. Ayo ikutin apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kita. Tadi pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Ini jarak kita pas ya? Pas cukup ya. Oke. Gitu. Saya juga aman jadinya kalau gitu kan. Pasti aman.
enaknya gini kalau punya tamu dokter tuh Ya. dalam situasi COVID saya tenang-tenang Semangat, aja betul. gitu kan, Ya. Dok, dulu kan Anda di KTI. Jadi memang yang pertama Tenang dulu, jangan jawab dulu. bukan. Heeh, Yang pertama Komisi Tinju KTI. KTI. Iya. Terus Anda hijrah ke Komisi Tinju Profesional Indonesia. KTPI. Betul. Apalagi musim yang loncat-loncat gitu ya. Ya, Kayaknya lagi musim di Indonesia nih. ya pada waktu itu kita berapa teman ya bersama dengan ketua umum kita. Oke. Ya, udah tahu kan Bang Ruth Sitompul. Sahabat saya juga Sahabat, tuh. ya. Sahabat saya juga. Kemudian karena ada sedikit ya biasalah dalam suatu Organisasi ya. olahraga, ya kita daripada kita nanti beradu sesuatu yang negatif, lebih bagus kita bikin aja kan. Tapi tujuannya kan positif. Tujuannya untuk bersama-sama membina petinju kita supaya masuk dalam ajang internasional. Oke. Sekarang di KTPI itu sebagai ketua harian. Ketua harian. Ketua harian. Nah, saya nggak tahu karena COVID atau, tapi enggak lah. Sebelumnya juga udah sepi-sepi aja nih tinju pro maksud saya. Betul. Kalau kita lihat sebelum COVID memang pertandingan tinju profesional kita terutama di televisi-televisi yang ada sekarang ini jauh menurun. Karena apa? Kalau menurut kita lihat semua, satu masalah sponsor. Kalau komisi ke televisi-televisi yang ada sekarang ya. Yang kedua, promotor kita yang Kurang punya, atau melempem Promotor banyak. atau promotor banyak. tapi kemampuan untuk melakukan suatu pertandingan kelihatannya sangat tergantung dengan adanya dukungan sponsor. Nah, kalau Artinya sebelumnya kita tahu ada beberapa promotor yang punya kemampuan ya betul. yang tidak selalu tergantung daripada sponsor gitu. Ya punya modal ya. Punya modal. Ya. Oke, seperti almarhum Aseng Sugiharto. Ya salah satu, betul. Ya kan, dan pionir promotor Boy Bolang dulu Boy kan. Bolang termasuk. Termasuk. Ya, gitu Ya. ya. Tapi Boy Bolang termasuk berani dulu ya. Ya itu memang karena Pionir bagaimana dia. dia membuat kita punya kejuaraan dunia kan. Iya Tinju betul. kita. Betul. Iya, kita mesti ingat itu. Ya. Nah, setelah Aseng Sugiharto nggak ada nih. Ya. Siapa menurut dokter sebagai ketua harian KTPI promotor-promotor unggulan? Waktu berjalan kita lihat selain Pak Aseng ada muncul, masih tetap ada bersama-sama itu Pak Turino Tidar ya, kemudian dari daerah-daerah juga banyak promotor-promotor yang muncul. Ya. Tapi timbul tenggelam tuh promotor-promotor Ya, itu tadi muda-muda. saya katakan, mereka berniat untuk melakukan sesuatu sebagai promotor, tetapi dukungan sponsornya tidak seperti yang semula. Itu karena ilmu kepromotorannya kurang dalam atau iklimnya yang nggak mendukung? Kalau saya bukan soal iklim tetap berjalan, tapi dukungan moral dan dukungan material. Yang penting, itu yang penting. Gitu. Iya, karena kalau kayak di Amerika, Ya. saya pelajari di Amerika nih dok, itu promotor tuh jogo-jogo marketing gitu. Ilmu marketingnya luar biasa gitu loh. Betul. Apa di sini nggak sampai ada pendalaman kayak begitu ya? Nggak ya? Enggak juga, kalau saya melihat selama ini semua pertandingan yang ada di kita di Indonesia itu kebanyakan gratis. Penontonnya? Penontonnya tidak bayar tiket. Di sana kita lihat aja. Ya. Sebelum pertandingan udah habis. Tapi kan terjual. kalau menurut promotor di Amerika itu tiket sales itu apa jual tiket tuh hitung-hitung bonus lah. Jadi patokannya nggak di situ. Betul, ya. Di sponsor kan justru. Sponsor, ya. Iya kan? Betul. Oke. Sponsor kita sebelum waktu ada sponsor tertentu yang tidak boleh masuk masih jalan. Padahal di kita ada beberapa organisasi kan, ada KTI, ada Belakangan muncul kalau nggak salah di bawah kita sekarang tuh ada 5 ya? 5 atau 6 barangkali saya nggak tahu. ada Tapi ATI, ada KTPI, ATI, KTPI, ada lagi FTPI, FTPI. ada lagi satu apa saya nggak tahu. Iya kan? Udah nggak jelas. Tapi semuanya sepi-sepi aja nih. Komisi Tinju, Apa problemnya sama? gini, Komisi Tinju tidak bisa melakukan apa-apa kalau promotor tidak
aktif ya? aktif untuk melakukan suatu pertandingan. Komisi tinju hanya sebagai komisi yang membantu promotor untuk menjalankan pertandingan itu sesuai dengan aturan main. Termasuk legal aspek? Termasuk. Oh ya? Ya, karena semua pertandingan yang akan dilakukan legal aspeknya kan melalui komisi tinju. Kemudian komisi tinju nanti akan mengurus perizinan sampai segala macam. Gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan masa lalu, Ya. karena ini kan ada 5 tahun lah kita nih kayaknya sepi-sepi aja tinju pro tuh. Setuju. Itu komisi tinju nggak memonitor kehadiran promotor-promotor? Kita dalam kondisi seperti gini kita Atau tidak gini, bisa monitor. ada hak nggak komisi tinju menegur para promotor? Jangan diam aja dong lo gitu. Nggak bisa karena dia Nggak bisa, sendiri ya? tidak punya apa-apa. Mereka kalau mau akan melakukan suatu pertandingan sebagai promotor, dia paling datang ke komisi tinju, boleh nggak menolong membuatkan suatu surat sebagai dia promotor, bahwa dia itu adalah promotor. Nah, boleh saya tahu apa sih pekerjaan komisi tinju itu apa aja, lingkup kerjanya? Ya, kita Di luar kepromotoran ya? promotor, ya. Kita pertama sebagai komisi tinju membantu menerbitkan izin Izin-izin. promotor. Ya. Oke. Kemudian kedua, kita membantu mempersiapkan legal aspek untuk Pertandingan. ya. Ketiga, kita mempersiapkan segala yang diperlukan sebagai komisi, contoh wasit, Wasitnya ya. kemudian Juri. wasit dan juri, kemudian ada ring official ya, kemudian pemukul ring ya, pemukul bell, Ya. kemudian harus ada kita mempersiapkan juga Medical. dokter yang memenuhi syarat. Ya. Nah, maksudnya memenuhi syarat gimana tuh dok? Dokter olahraga atau Tidak sembarang juga. dokter? Bukan sembarang dokter, paling tidak dokter itu tahu dia sebagai dokter kapan dia membantu seorang wasit ya atau membantu inspektur pertandingan untuk menilai apakah pertandingan ini antara kedua petinju udah membahayakan salah satu petinju atau tidak. Tapi kalau saya lihat di luar negeri tuh kebanyakan mereka spesialis dokter olahraga. Ya kita karena belum, mudah-mudahan kalau ada dokter olahraga yang Ya. mau, seperti kita tahu Bung Ari, dokter bertugas sebagai official ring, kalau dia full di situ berapa yang harus dibayar? Wah, itu beda lagi tuh, bukan, beda lagi. Itu jadi membuat mereka jadi bertanya. Kalau kita ya silakan, bukan suatu itu yang nomor satu, enggak, kita membantu petinju kita supaya yang penting mereka. Nah, itu tim medis itu, Ya. para dokter itu mengawasi para petinju dari persiapan sampai selesai. Betul. Mulai dari persiapan, artinya waktu timbang badan kan harus diperiksa. Oh, sebelumnya enggak ya? Sebelum dah. Waktu latihan, waktu apa? Itu tugas daripada sasana. Oh, sasana. Sebaiknya sasana itu yang punya petinju harus punya tim medis. Dokter, itu mungkin dokter olahraga yang bisa ya untuk melihat perkembangannya. Bukan hanya fisiknya, termasuk gizinya. Kejiwaannya. Itu yang bagus ya. Kan? Itu. Ya kan ada psikolognya kan. Harus ya. Ya kan. Tapi apa di Indonesia sudah begitu lengkap menata sebuah sasana gitu. Kita sebut bahasa kerennya manajemennya gitu. Ya. Maunya kita sih bagus begitu ya. Itu yang Ideal ya. Ideal. Faktanya, kenapa? Sasana yang ada, kalau saya mesti bilang, minta maaf sebelumnya, hidup segan mati tak mau. Dia punya petinju. Tapi petinju itu seperti apa? Pembiayaannya seperti apa sehari-hari oleh sasana itu. Ya. Kemudian yang kedua, dia harus mempersiapkan pelatih yang profesional yang membantu supaya petinju itu baik. Ya. Bagaimana dengan gizi petinju? Nah, ini semua kan perlu biaya. Betul. Nah, kita tahu. Nah, seperti gini nggak gampang. Di kita tuh nggak gampang. Padahal tinju pro tuh mulai tahun berapa sih di Indonesia, Dok? Kalau kita lihat SK yang pertama Komisi Tinju itu sekitar tahun 80-an atau 70-an? Sekitar 40-an tuh kalau nggak salah tuh.
Tinju Pro udah ada? Iya, udah ada. Komisi tinju keluarkan. Pertama tuh udah muncul tuh. Wah, Walaupun tidak seperti berapa waktu tahun yang lalu begitu gencar ya pertandingannya gitu. usianya bersama-sama kemerdekaan Republik dong. Iya, betul. 75 tahun ya. Iya, tapi kan kalau lihat usia boleh 75, tapi faktanya masih seperti bayi baru mau jalan lahir kan. Gitu. Karena banyak yang kosong, banyak yang seperti sekarang lah. Iya, karena sempat ya tahun berapa ya, tahun 2000-an lah. Itu sempat rame kan. Rame sekali. Sempat rame kan. Hampir tiap malam. Tiap malam bahkan Hampir ada tiap hari ada keterlibatan tiga stasiun kan waktu itu. Betul. Ya kan? Betul. Ada RCTI, ada Indosiar, ada TVRI kan. Semua, ya. Luar biasa. Antv ya. Antv juga. Habis itu hilang semua gitu loh. Faktornya apa? Faktor sponsor. Sponsor yang mendukung televisi-televisi kita. Komisi terlibat gak kerjasama dengan TV? Komisi tidak punya hak untuk terlibat dengan televisi. Itu Komisi promotor ya? sendiri, ya. Jadi bisnis side itu promotor rasanya? Promotor. Nah dengan ada beberapa komisi, itu promotor maunya kemana? Tergantung dia. Dia mau komisi yang ini dianggap itu lebih kualifikasinya bagus, silakan. Artinya komisi itu mesti mempunyai wasit yang berkualifikasi, dokter, bell ringnya, kemudian inspektur pertandingan. Oke. Itu harus ini punya sertifikat atau gimana? Beberapa expert gitu harusnya punya sertifikat ya? Ya, kalau seperti kita belakangan itu bersama-sama dengan Kementerian Pemuda Olahraga, kita sempat melalui BOPI itu membuat sertifikasi untuk dokter. BOPI itu pemerintah? Di bawah pemerintah, di bawah pemerintahan olahraga, Badan Olahraga Profesional Indonesia. Iya, itu sayapnya Menpora ya? Menpora. Tapi dibubarin tuh. Ya kan mungkin karena fungsinya tidak dijalankan. Nggak sesuai ya? Tujuannya sebenarnya baik. Masalahnya gini, apakah BOPI itu hanya untuk tinju? Enggak. Nah, cabang lain yang ada unsur ada uang berbicara di situ, makanya harusnya kita kan belum tahu definisi profesional di kita. Akibatnya apakah sepak bola sudah masuk dalam profesional? Nggak, setahu saya nggak masuk. Itu mesti diluruskan dulu karena udah petinju, pemain bola semua dibayar kok. Iya, yang saya tahu ada tuh adalah tinju, golf, tenis. Nah, tapi yang masuk BOPI cuma golf sama tinju. Nah, itu. Saya juga bingung tuh. Itu kurang dikembangkan. Kalau menurut saya itu sebenarnya bagus, tujuannya baik. Kurang dikembangkan tuh nggak mau tahu gitu kali ya. Ya, saya nanti kalau aduh, mudah-mudahan nggak ada yang dengar. Itu. Saya kira tidak dikembangkan secara baik ya, gitu. Tapi benar tujuannya menurut saya itu baik. Mengawasi semua, apalagi dengan badan tinju dan komisi yang banyak ini, beliau berhak untuk ada mestinya. Jadi sayang kalau itu harus Jadi alasan dibubarkan itu karena nggak tahu kalau alasannya. Mungkin nggak berfungsi juga atau tapi gimana kalau ya? saya seharusnya ada, tapi kita libatkan secara optimal. Kita duduk bersama lah. Yang mana sih yang disebut profesional? Olahraga mana sih? Ya, di sini samar-samar ya. Itu. Samar-samar ya. Sehingga petinju saja. Tapi emang susah sih, orang Indonesia senangnya samar-samar. Ya itu dia yang kadang-kadang nggak jelas tuh ya. Mesti dibedah tuh. Karena dokter ahli. Iya. Di olahraga banyak banget samar-samar. Mestinya nggak boleh karena kita mestinya nggak boleh. Justru ya. saya juga kecewa tuh olahraga kok samar-samar gitu. Betul ya. Kan? Ya betul ya. Ini kebanyakan ilmu sih orang Indonesia jadi susah nih. Kebanyakan ya itulah. Mau jalan sendiri-sendiri tuh. Ya. Ahli bedah aja nggak bisa deteksi tuh ya. Jangan kalau kita deteksi nanti bukan bagian kamu salah lagi kita kan. Kita belajar membatasi diri. Padahal sama-sama pakai jas ya. Betul. Gitu, Dok, ya. Ini kan ada KTI apa segala macam tadi, ada 5 ya. Betul. Itu ada, ini kompetitor nggak? Kalau kita kompetitor sehat ya boleh aja dong. Artinya apa? Dalam kita mempersiapkan wasit profesional harus, jangan kita siapkan wasit yang bisa diajak segala macam. Kasihan petinju lagi main, kita seenaknya aja kan nggak boleh. Instruktur kita yang punya profesional cukup tegas masing-masing supaya kompetisinya positif, ya. Harusnya kan begitu harusnya. Ya termasuk pembayaran kepada petinju.
Nah ini kalau soal pembayaran nih, Harus saya terus di bawah terang, komisi. itu di bawah komisi. Harus, karena apa? Promotor. Tunggu, rate harga petinju itu komisi yang tentukan? Oh tidak, Enggak. itu promotor. Promotor. Tetapi sebelum bertanding, promotor sudah harus memberikan dana yang Sesuai untuk lah ya. pertandingan sebelum timbang badan sudah dibayarkan ke petinju. Udah sudah selesai lah dibayar, ya. Udah harus dibawa komisi. Oh Nanti gitu. komisi yang memberikan. Oh jadi, Itu peraturan. oke, jadi komisi-komisi itu adalah sebagai regulasi ya? Memang harus regulasi. Yang Regulasi harus. ya? Oke. Oh saya pikir ada persaingan di sini enggak? Kalau saya persaingan boleh, tapi positif nggak apa-apa. Silakan. Kalau kita berdiri sini nanti kita nanti monopoli, ya kan? Kita mesti fair. Ini olahraga kok, sportif kok. Kita pegang sportivitasnya. Karena di internasional juga macam-macam ya, ada WBA, ada Betul, WBA, IBF, WBCA, ya semua. macam-macam kan. Macam-macam. Tapi jalan terus semua kok. Dan nggak ada masalah buat Tidak ada masalah. nggak ada masalah ya. Kemudian yang kedua, menentukan ranking petinju. Itu juga penting. Itu komisi. Ada nggak komisi dong yang lakukan? Hmm. Itu nggak dilakukan oleh para komisi. Harus ada. Setiap bulan mengeluarkan ranking semua petinju. Oke. Baik yang pergi ke luar negeri bertanding maupun yang ada dalam negeri. Nah, yang keluar negeri nih, Nah, kan ada permainan apa? Ada yang nakal-nakal juga tuh. Saya dengar yang keluar negeri kadang-kadang nggak ada izin, nggak ada sepengetahuan dari komisi, nggak ada. Kalau tahu di sana kalah atau cedera atau apa gimana tuh? itu juga salah satu yang mestinya kita perhatikan. Kalau kita di KTPI, semua petinju yang ada di kita anjurkan supaya harus dengan rekomendasi komisi tinju. Dan ingat, di luar negeri mereka kan tidak akan terima petinju kalau tidak ada dari Komisi. izin dari komisi. Rekomendasi komisi tidak ada, tidak akan bisa. Jadi Oke. di luar negeri mereka akan minta dari komisi. Nah, kita berikan. Ya, Amerika juga begitu ya. Nah, memang beberapa waktu yang lalu tuh ada mungkin, ya kalau saya bilang bukan promotor ya, tapi itu sebagai matchmaker mungkin. Matchmaker yang berhubungan dengan promotor internasional dari luar. Nah, mereka itu mungkin takut bayarannya atau apa mungkin tinggi. Nah, saya dengar matchmaker tuh juga bandel-bandel tuh katanya. Ya itu perorangan saya kira sih ya. iya. Tapi kalau yang Enggak, saya sih betul. Ada. dengar begitu katanya Ada, ya. Daripada gua bagi-bagi mendingan gua makan sendiri gitu katanya. Itu yang Jadi nggak enak nih ngomongnya. makanya saya bilang kita harus terbuka ya. Ada tapi tidak semua, ada beberapa yang baik. Tapi mesti ingat akibatnya. Kalau petinju yang dibawa ke luar negeri tanpa rekomendasi, kalau terjadi apa-apa, tanggung jawab dia. Kalau cuma kalah nggak apa-apa. Kalau fatal bisa terjadi kan namanya tinju kan. Iya maksud olahraga saya keras. itu tanggung jawab siapa? Promotor tapi matchmakernya dari Indonesia kalau tanpa bawa rekomendasi siapa yang bertanggung jawab? Nah kalau untuk terbitnya rekomendasi kita harus cek dulu Anda pada waktu berangkat ranking Anda berapa sesuai nggak? Kedua Anda terakhir waktu kalah dengan kalah apa? KO ya TKO berapa lama? Harus ada batasannya. Tidak seenaknya aja langsung saya baru jatuh 1 bulan lalu TKO terus boleh berangkat bertanding luar Main lagi gitu ya? Tidak boleh, ada aturannya. Berapa lama tuh? Maka saya bilang itu ada aturannya. Kalau baru satu bertanding mungkin kita bilang tidak boleh. Naik 3 lagi, bulan tidak 3 boleh bulan. bertanding. Nah, Apalagi tapi kalau cedera ya. Kalau nakal ini yang dicegah mereka takut untuk berangkat, mereka berangkat Ujung-ujungnya tanpa pemberitaan rekomendasi. ujung-ujungnya duit juga sih dok. Itu dia. Karena apa? Semua taunya bayarannya yang perlu dapat bayar bertanding tapi tidak pikir akibat yang terjadi. Kalau perbandingan uang yang diterima main di dalam negeri sama di luar jauh nggak bedanya? Kalau kita mesti akui jauh dong. Karena Begitu? mereka keluar tuh Enggak, maksudnya di ASEAN aja? Ya jauh. Jauh? Kita di sini kalau sampai berapa waktu yang lalu tuh kalau hanya pertandingan eliminasi mungkin satu petinju ya kalau diomongin kali nggak enak ya. Mungkin 300 sampai 400 per apa? Maksudnya apa rupiah nih? Rupiah per ronde. Nah, coba kalau mainnya 6 ronde lah. Berapa dibayar? Cuman 2 jutaan gitu ya? Ya begitu.
Kalau cedera, Kalau udah masuk kejuaraan mungkin lebih ya. iya sekarang kayak dokter bilang yang 300-400 apa? Itu yang masih eliminasi dari bawah kan. Tapi kalau mulai naik dikit, mulai sampai dengan ranking kejuaraan nasional, udah lebih mungkin tergantung promotor kasih. Apalagi kalau juara terus boleh lumayan. Tapi Nah sekarang kalau udah masuk sidit dunia gitu atau sidit dari apa namanya badan tinju. badan tinju, Yes, ya. entah IBF entah Oke. itu rate-nya berapa kira-kira? Ya nggak ada, tergantung. Kalau dia main nasional dapat, tapi kalau dia internasional nanti ada rankingnya. Tergantung ranking ya? Itu biasanya kalau ada ya dolar ya. Itu. Iya pasti US dollar ya. Kayak terakhir petinju kita yang udah sempat juara dunia, Chris John. Chris Wah, John. itu udah cukup besar ya. Itu memang Rahman ya. Muhammad Rahman ya. Iya. Enggak, saya bingung dulu zamannya Elias Pikal gimana ya. Dulu kan masih konservatif banget tuh. Kalau Elias Pikal waktu dia dapat kan pada waktu itu Lumayan juga dari, boy bola kan lumayan pada waktu itu kan. Iya, pada waktu itu oke lah. Karena itu kan kejuaraan dunia. Dunia betul. Iya. Gitu ya. Do Jordan juga ya. Daud Chino Jordan termasuk yang lumayan, ya. Nah sekarang gini dok, Ya. dulu kan nama-nama besar banyak ya, Elias Pikal, macam-macam lah, si Rahman, Chris John, terus ada lagi yang lain. Ya. Seiring perjalanan waktu, kok makin sedikit ya bakat-bakat atau junior-junior yang muncul. Ya itu tadi, sebenarnya ada petinju, mereka berlatih banyak. Tetapi event atau pertandingan yang mau dilakukan kapan? Dokter optimis kan ini bisa bangun lagi? Saya kira selama kita punya profesional promotor kita yang seperti Ibu Mila yang betul-betul kalau mau memperhatikan, saya yakin kalau betul beliau pasti bisa. Tidak perlu takut. Saya boleh tahu dok, Ya, dasarnya pengalaman dokter nih, ya. apalagi sekarang sebagai ketua harian komisi lagi kan. Dengan adanya Ibu Mila nih, mungkin ada saran yang ingin disampaikan, Ibu Mila harus begini gitu loh. Saya mesti berterima kasih kepada Ibu Mila bahwa beliau masih niat untuk melakukan atau memajukan Tinju pro. Di saat yang seperti begini, ternyata masih ada orang yang punya pemikiran untuk Masih mau berjuang juga ya. Itu. Kedua, ya Bu Mila kalau bisa ya silahkan jalanin dengan inovasi-inovasi. Inovasinya apa? Contohnya, karena ada COVID umpamanya yang tidak boleh ada petinju, penonton, silakan. Nah, dengan seperti ini kan termasuk inovasi. Membuat sesuatu menarik lagi, mudah-mudahan maju. Dan saya yakin di kita juga sponsor kita juga akan pasti mau kok. Iya, dok. Saya dengar nggak hanya petinju aja yang perlu mental luar biasa, promotor juga katanya. Harus. Promotor karena menghadapi segala macam. Gitu ya? Dia harus melakukan pertandingan petinju dengan bayaran yang secukupnya, termasuk asuransi. Nah, orang Indonesia belum insurance minded nih. Kita belum minded, betul. Sebenarnya kita beberapa waktu yang lalu udah ada minded. Kita waktu dengan pertandingan tinju-tinju waktu dengan televisi yang lalu tuh udah ada asuransi. Ada insurance ya? Udah ada. Ya waktu, dan saya tahu cukup membantu. Tapi ya akhirnya hilang-hilang begitu aja. Nah ini terakhir dok, saya mau tanya dok. Ya. Ini kan cedera biasa lah, olahraga itu pasti cedera. Ya. Tapi kalau yang fatal itu tanggung jawab siapa sih sebenarnya? Kalau bicara cedera, itu pertandingan itu pertama kita harus dari awal sasana. Anda naikin petinju, persiapannya seperti apa? Jangan karena hanya untuk tanding, bayaran, sekedar naik. Tapi ranking atau kecelakaan-kecelakaan yang terjadi sebelumnya tidak pernah mau dikasih tahu. Kedua, pada waktu petinju itu datang untuk menimbang badan, kebiasaan kita adalah untuk masuk dalam kelas yang sesuai dalam pertandingan, digenjot untuk secepatnya menurunkan berat badan. Ya itu waduh. Itu pemaksaan itu luar biasa tuh. Yang selanjutnya adalah komisi tinju sebagai pelaksana pertandingan bertanggung jawab
inspektur pertandingan. Makanya tadi saya katakan inspektur pertandingan yang benar-benar punya kualifikasi, pengalaman. Karena mata kita bukan hanya menonton petinju, tapi lihat 2 orang yang sedang bertanding, dibantu oleh dokter ringside untuk menentukan. Kami di KTPI muncul ide sebelum itu terjadi, karena beberapa pertandingan terjadi kecelakaan, kita pakai sistem kartu untuk memperingatkan. Nih, wasit, lihat nih, kartu kuning, ada kartu kuning. Ini berbahaya, tolong dijaga gitu. Karena wasit juga sangat menentukan. Jangan wasit lihat udah pukul memukul seperti begitu, masih tetap juga dibiarkan. Ya. Oke. Dan satu lagi yang sangat berpengaruh adalah pelatih tinju. Tidak ada pelatih yang kepengen anak buahnya kalah. Apalagi sekarang sudah sport science ya. Apalagi itu. Mereka maunya menang. Petinjunya udah jatuh, tidak boleh berhenti. Kita bilang, Pak berhenti. Tidak, saya mau main. Kita punya pengalaman. Dan itu celaka. Saya tidak usah sebut. Iya, saya juga bingung tuh kalau ada pelatih ngotot gitu ya. Itu. Petinju. Oleh karena itu dalam peraturan seharusnya seorang petinju jangan dilatih oleh keluarganya. Itu ada. Ada bapaknya malah. Ya itulah keluarga ya. Kita nggak usah sebut ini. Ya, ini saya bingung tuh ambisi bapaknya apa ambisi anaknya nih. Mereka tuh normal dong. Sebagai manusia dia mana mau petinjunya kalah. Iya. Dan ya itu umum lah di olahraga ya. Tetapi berbahaya. Berbahaya dalam arti kasihan petinjunya yang tadinya cukup punya kualitas, matinya mati muda. Dan itu udah berapa kali kita ya? Aduh, waktu zaman kita dulu udah berapa kali tuh ya? Nggak terhitung. Ya, tapi di antara yang ini banyak juga yang bisa terselamatkan melalui operasi ya. Gitu. Jadi kita punya pengalaman itu. Emang, waduh, perlu instrumen lengkap ya. Maka saya bilang komisi tinju termasuk, pelatih termasuk, sasana juga, semua menentukan. Jadi nggak salah kalau ketua hariannya seorang ahli bedah gitu ya? Ya kebetulan, kebetulan saya. Oh enggak, ini kepengen. Saya salut sama dokter, mau bilang dokter bilang kebetulan lagi. Ya, dan terus terang aja untuk begini saya juga harus memperkaya diri kan, kita harus ikut Kongres Dokter Internasional, kita ikutin, saya ikutin. Siap. Nah. Oke, Dokter Tommy. Ya. Akhirnya waktu juga nih yang memisahkan kita. Banyak bener yang saya mau tanya masih ada nih. Tapi waktunya saya udah dikasih kode dari depan. Kak katanya. Dok, kapan kita ketemu lagi, Dok? Sewaktu-waktu kalau siap kita bisa ketemu. Apalagi kalau ada pertandingan tinju. Terus terang saya katakan, sampai saat ini kita belum punya seorang Master of Ceremony internasional. Ring announcer. Ari Sudarsono. Saya? Ya. Yang bener, Dok. Bener. Saya juga nggak ada asuransi tapi. Itu kalau batuk di atas kan. Yang perlu sekarang, walaupun ring announcer udah jago internasional, tetap selama COVID jaga 3M. 3M ya? Apa aja, Dok? Yaitu masker, mencuci tangan, jaga jarak. Cuci tangan sesering mungkin. Sesering mungkin. Oke, Dr. Tommy. Yes. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mas Ari. Kita pasti akan ketemu lagi. Ya. Oke, para insan tinju, ngobrol sama Dr. Tommy Helewet, asik. Banyak sekali informasi, ilmu yang kita bisa serap, khususnya bagi Anda penggemar tinju. Khususnya lagi tinju pro, mau jadi jagoan pro ya. Simak dengan baik-baik penjelasan Dr. Tommy. Memang belum semuanya bisa dijelaskan ya. Ini perlu 1 hari kita di kamera. Tapi untuk sementara saya Ari Sudarsono, Dr. Tommy Helewet. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan sesering mungkin. Terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga. Minum, Dok.